Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fakhruddin Hidayat dengan NIM C2401231083. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan ngejelasin tentang materi praktikum kedua ya yang telah dilaksanakan di mata kuliah biologi perikanan, yaitu tentang tingkat kematangan gonad pada materi reproduksi yang pertama. Jadi pada reproduksi yang pertama tuh kita bakal ngebahas tentang TKG. Nah, TKG itu apa sih teman-teman gitu? Teman-teman udah tahu belum apa itu TKG? Nah, TKG itu merupakan tingkat kematangan gonad. Nah, jadi di gonad yang kemarin kita dapetin di materi pertama, gonadnya kan kita dapat tuh. Nah, gonadnya itu yang bakalan kita hitung itu tuh ada pada tingkat kematangan keberapa gitu. Masing-masing gonad itu tingkatnya berbeda-beda, teman-teman. Nah, dan penentuan TKG dan juga IKG ya, indeks kematangan gonad itu adalah bagian terpenting dalam konsep biologi perikanan. Karena kalau kita tahu tentang berapa tingkat kematangannya atau indeks kematangan gonadnya gitu, kita bisa tahu tuh ikan ini tuh kapan memijahnya gitu. Kapan sih ikan ini bakal bertelur gitu. Jadi kita bisa melakukan prediksi ataupun perkiraan gitu. Dan juga tingkat rekrutmen serta kita bisa tahu nih ikan-ikan kayak gini tuh apa sih tindakan yang harus dilakukan gitu. Nah, jadi pada tingkat IKG gonad bisa ada dua cara ya dalam mengetahui tingkat kematangannya. Yang pertama itu caranya secara morfologis. Jadi kalau secara morfologis itu kita ngelihat secara langsung gitu ukuran gonadnya gitu. Kita bakal ngelihat tingkat kematangannya itu gimana dari bentuk luarnya. Nah, yang kedua ada secara histologis gitu. Kita ngelihat perkembangannya itu lewat mikroskop gitu. Bedanya adalah kalau yang morfologi dia itu nggak terlalu akurat gitu. Sedangkan histologi itu jauh lebih akurat, teman-teman. Gitu, tentang perbedaan metode ini. Nah, pada praktikum reproduksi satu ini kita jadi tahu nih, eh, para ahli itu kan tahu jadinya cara nentuin gonad itu lewat dua cara ini. Nah, praktikum yang kali ini tuh bertujuan untuk memberikan kita pemahaman tentang tingkat kematangan dari satu gonad. Baru kita bisa memprediksi pemijahan dan juga kapan ikannya bakal melaksanakan penambahan stok di alam gitu. Metodenya itu kita yang kemarin metodenya itu dengan cara kan udah dapat gonadnya nih. Nah, tiap kelompok itu dapat dapat gonad. Nah, dibagi jadi tiga bagian. Yang pertama ini ada anterior, ini ada middle, lalu ada posterior. Gitu. Nah, ntar itu tiap bagian itu bakalan dapat masing-masing bagiannya. Nah, kalau udah dapat bagiannya masing-masing, ntar kita bakalan ngeburai juga. Kita bakal melakukan pengenceran dengan metode-metode pengukuran yang ada, baik secara metode gravimetri, volumetri, dan juga dengan gabungan gitu, teman-teman. Nah, kalau udah kita ini ya, kita buyar dan menggunakan Aquades, kita pakai pengait untuk mecahin gonati satu-satu. Jadi ntar bakal jadi telur tuh, bakal kelihatan telur-telurnya. BTW ini pada gonat ikan betina ya. Nah, kan udah kelihatan tuh gonat telur-telurnya. Kita bakal ini satu-satu dengan menggunakan counter gitu. Oh iya, tadi aku udah bilang belum apa aja alatnya. Nah, alat dan bahan yang bakal kita pakai itu adalah counter ya, counter, cawan petri, terus ada kamera digital juga gitu. Itu semua kita lakuin, kita hitung. Dengan begitu kita bisa mengetahui fekunditasnya gitu. Fekunditas itu apa sih? Fekunditas itu adalah jumlah telur matang yang bisa dikeluarkan ikan sebelum matang gitu. Caranya dengan mengukur bobot gonad dengan metode volumetri itu ya. Terus ada metode gravimetri itu, teman-teman. Jadi emang benar-benar kita bisa mengetahui tentang gonad tersebut hanya lewat dari gonadnya aja gitu. Terus kita ada analisis data, jadi kita bisa mengetahui tentang jumlah ikannya ya. Jadi kayak
kita tinggal ngebagi gonad total dengan berat tubuh totalnya, jadi kita bisa mengetahui perbandingan antara gonad sama tubuh ikan gitu, atau IKG yang tadi aku jelasin. Itu tinggal dikali 100% aja. Gitu teman-teman. Oke, sekian pemaparan materi reproduksi 1 dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.